Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mulai aja lah, siangkan nanti kalau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, khusus yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah telah hadir Ustadz kita, Ustadz Haji Supriyatno MPD, hadir Ketua Yayasan Rasul Jannah Bapak Gaus Balaga, sepuh kita Bapak Suhandoko, hadir Ketua Suling Subuh Keliling Taman Wisma Asri 2 yang terhormat Ustadz Nurdin MM, dan hadir pula Ketua DKM Masjid Rasul Jannah, seluruh Ketua DKM baik masjid maupun musola yang tidak disebutkan nama musolanya. Hadir pula pada pagi hari ini tamu kehormatan kita, yakni Bapak Haji Sujatmiko, ya. Sampingnya Pak RW, ya. Mana Pak RW-nya tadi itu? Ya, sebelahnya Pak RW ini, ya. Pak RW 021. Semuanya insya Allah yang hadir di hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, tiada untian kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia, limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibuka pengajian rutin suling setiap hari Minggu di Komplek Taman Wisma Asri 2. Sekaligus nanti adalah karena ini masih bulan Syawal, maka sekaligus dengan halal bihalal. Untuk itu, untuk lebih singkatnya, jamaah sambil menata dan mengambil tempat masing-masing, kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan berkah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang saya hormati, untuk yang pertama sambutan dari Ketua DKM Masjid Rasul Jannah, dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suwarto. Adanya dipersilakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Bapak Haji Supriyatno MPD. Alhamdulillah beliau yang akan mengisi ceramah pada pagi hari ini. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati guru kami, orang tua kami, Bapak Haji Dr. Andes Hasan Kohar. Yang kita hormati atau yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Suling Wisma Asri 2, yaitu Bapak Haji Muhammad Nurdin MM. Yang saya hormati
Ketua Yayasan Islam Masjid Rodatul Jannah Bapak Gaus Balaga, juga yang saya hormati Dewan Syuro Masjid Rodatul Jannah Bapak Suhantoko, yang saya hormati Ketua RW 021 Bapak Ahmad Iman serta jajarannya, dan yang saya hormati tamu kehormatan kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Sujat Miko, yang saya hormati Ketua DKM Masjid dan Mushola yang tergabung dalam Suling Taman Wisma Asri 2, lebih khusus para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mungkin tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi yang cerah ini, tidak ada kata lain selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa RW kita ya? 22, 21, 22, 23, 24. Dan yang paling utama apa sih yang sebelah sana? 18, iman wal Islam. 7 RW kalau nggak salah. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memberikan waktu, perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran yang telah membantu terlaksananya kegiatan musola yang baru ini. Musola yang baru apa namanya? Juga terima kasih atas Hidayah. para Hidayah. tamu undangan Masjid Suling Taman Wisma Asri 2, berkaitan dengan pada kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan untuk silaturahmi, maka kami atas nama pengurus DKM Masjid Rodatul Jannah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah, maaf lahir dan batin. Dan juga barangkali baru penerimaan di kami kurang berkenan di para hati para bapak-bapak dan ibu sekalian, kami juga mohon dibukakan pintu maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua DKM Masjid Rodatul Jannah, yaitu Bapak Suharto. Selanjutnya itu sambutan dari Ketua Suling. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Nurdin MM. Kepadanya falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bagusan itu lagi. Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Hadratul kiram yang kita hormati Ustaz Haji Supriyanto MPD, yang kita hormati tamu hormatan kita Pak Haji Sujat Miko, yang kami hormati Ustaz Haji Hasan Toha, serta para ustadz-ustadz yang lain, para asatidz, para asatidah, para haji, hujjaj, para pengurus DKM Masjid dan Mushola yang tergabung dalam Ta'lim Suling Wisma Asri 2, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu
bersatu, namun tentu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para pengurus DKM serta yang kami hormati wabil khusus Sohibul Bait DKM Masjid Rawdatul Jannah yang dikomandoi oleh Bapak Soeharto serta teman-teman sekalian, dan Bapak serta Ibu sekalian, hadirin jamaah taklim sulit Wisma Asri 2 yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas inayah hidayah Allah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi ini kita dapat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkesempatan untuk pertama silaturahim di tempat yang mulia ini, di Masjid Allah ini, dalam rangka taklim suling, yakni dalam rangka pembukaan taklim suling. Kemarin sempat kita beberapa minggu, insya Allah akan kita laksanakan terus sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Jadi tidak ada batasannya Pak, ya. Batasannya setahun 2 tahun sampai akhir hayat kita, ya. Karena kewajiban menuntut ilmu itu sampai mati. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam rangka ilmu taklim. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita khususnya hadir insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul mahsyar nanti. Bapak dan Ibu saudara sekalian, momentum yang sangat baik ini, sangat mulia ini, masih kita selesai melaksanakan Ramadan, ya. Jadi dalam bulan yang baik ini, bulan Syawal. Selamat datang Pak Ustadz Ahnas. Alhamdulillah. Dalam momentum yang baik ini, kita bulan Syawal ini, setelah kita di istiqomah kita lakukan sementara talim kita, alhamdulillah kita bisa bertemu terus, ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan. Untuk itu maka kami atas nama pengurus taklim sulit, ya, tentu mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, khususnya kepada teman-teman DKM Masjid Rawdatul Jannah yang telah bersedia kesempatan untuk pembukaan ini, yang sekaligus nanti acara kita halal bihalal. Kemudian juga terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman pengurus DKM, seluruh DKM Masjid dan Mushola yang tergabung dalam taklim suling Wisma Asri 2 ini, yang terus-menerus menggerakkan anggotanya, ya, jamaahnya untuk sama-sama kita bersilaturahim, kita taklim suling bersama-sama. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh komponen yang telah membantu baik maupun materi. Kemudian kami teratas nama pengurus dua sebagai manusia tentu tidak pernah sempurna, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Oleh karena itu kami atas nama pengurus taklim suling 2 Masri 2 mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam kepengurusan kami ini, dalam melaksanakan taklim ini, amanat ini banyak kekurangan dan kesalahannya. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian juga kami sebagai pengurus tentu juga memaafkan kepada hadirin sekalian apabila memang ada kekeliruan dan kesalahan. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu momentum sekarang ini halal bihalal ini adalah kita saling memaafkan atas kekurangan dan kesalahan kita, ya. Karena pasti kita banyak kekurangannya, pasti kita ada kesalahannya. Sekali lagi
Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Itu saja barangkali. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita yang mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bekal dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah sambutan dari Ketua Suri. Intinya adalah kangen katanya dengan jamaah semuanya, sehingga dengan itu yang cukup panjang beberapa minggu membuat kita kangen, ingin terus pengajiannya sampai akhir hayat. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa terus. Bisa lawan saya. Amin amin ya Rabb. Betul. Moto Alhamdulillah kita ini penuh sekali. Hadir juga dari Nur Saadah namanya, ya. DKI Nur Saadah, pengurus yayasannya Haji Mazum. Alhamdulillah. Bendaharanya Pak Haji Magino ada ya? Oh iya, bendahara abadi Haji Magino. Itu juga bendahara di DMI juga, pakar ekonomi. Yang ketuanya Pak Haji Sucatmiko, bendaharanya beliau, Pak Magino. Alhamdulillah hadir. Ini Pak Ustaz Anas ya? Pakai A atau pakai I? Pakai A ya? Anas ya? Oke. Bukan, pakai I. Terima kasih. Ini dari musola baru yang sini Pak ya? Jamaah Al-Hidayah. Alhamdulillah ya. Ya, saya baru lihat sekarang ini, karena kemarin nggak datang. Al-Hidayah ini peserta sulit baru ya. Alhamdulillah. Baik. Mari Bapak-bapak, Ibu, kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Ustaz Subriyatno MPD. Kepadanya waliyatafadhol maskur. Duduk apa duduk? Duduk apa duduk? Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nasta'inu ala umurid dunya wa bihi nasta'inu ala assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wal mursalin wa syafi'ina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala alihi wa ashabihi بإحسان إلى يوم الدين بإحسان إلى يوم الدين في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين في محكم تنزيله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الرحمن الرحيم إلى مغفرة وسارعكم وجنات عرضها السماوات والأرض وجنات عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب والشاكرين والحمد لله رب العالمين الشاهدين والشاكرين والحمد لله المكرمين والمكرمات حضرة المكرمين والمكرمات أساتذ عليم العلماء أساتذة والزعماء wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pagi hari ini, masya Allah, tuan-tuan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dihadiri oleh banyak guru kita pada pagi hari ini, dihadiri oleh banyak masjid yang kita cintai pada pagi hari ini, Masjid Raudhatul Jannah, di masjid yang kita cintai, alhamdulillah hadir Masjid Raudhatul Jannah.
Gurunda alhamdulillah hadir Bapak Kiai Haji Hasan Toha. Gurunda tercinta, beliau merupakan adalah ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau merupakan adalah ketua Dewan. Juga alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Ketua juga alhamdulillah hadir tengah kita Bapak Kiai Haji Muhammad Nurdin, subuh keliling kita juga Bapak Kiai Haji Muhammad Nurdin Suwarto selaku juga Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah. Suwarto selaku ketua juga hadir Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah. Ahnas juga hadir, juga Bapak Daus Balada Haji Ahnas, Bapak Suhan, kemudian juga Bapak Daus Balada, Bapak juga alhamdulillah Bapak Ngatiman, Bapak terkhusus juga alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Bapak Haji guru kita, orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala orang tua sehatnya, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam taat kepada Allah, amin. Panjangkan usianya dalam taat kepada Allah, amin. Ilmunya manfaat urusan dunia dan akhiratnya, amin. Ya Rabbal manfaat untuk kita semua, murid-muridnya, amin. Ya Rabbal, orang tua, guru-guru, asatidah yang tidak saya sebutkan satu persatu, asatidah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun saya pastinya doa yang sama teruntai untuk beliau-beliau saya yang hadir, doa yang sama teruntai untuk beliau-beliau saya yang hadir dalam mudah-mudahan selangkan segala urusan sehat, panjang umur dalam taat, ya Rabbal, segala urusan dunia dan akhirat, amin. Syukur kehadiran Allah yang tak terhingga, karena syukur kehadiran Allah yang Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan segala ketaatan yang bisa kita lakukan, semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pertolongan dari Allah, adalah langkah kaki kita, termasuk dari salah satunya adalah langkah kaki kita dari merupakan pertolongan menuju tempat hidayah, adalah merupakan pertolongan hidayah, sehingga mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama di tempat yang mulia ini sampai dengan pulangnya dari mulai detik mudah-mudahan sampai dengan pulangnya kita nanti, mudah-mudahan amal ibadah kita datang kita soleh kita i'tikaf karena Allah, biar pahala kita yuk kita niatin i'tikaf karena Allah, biar i'tikafnya dapat, silaturahimnya dapat, berjabatnya dapat, silaturahimnya dapat, dosa-dosa kita berjabat tangan satu dengan yang lain, berguguran dosa-dosa kita, para alim ulama juga orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dekat dengan ulama, begitu pun juga adalah pahala, orang-orang yang dekat dengan pagi hari, begitu pun juga adalah pahala utama. Tidaklah pagi hari ini niatkan yang paling utama bersama-sama untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya kita, duduknya bersama kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan duduknya bersama kita di majelis ilmu ini, antara kita yang Allah uji dengan sakit Allah sehatkan, amin. Antara kita yang Allah uji dengan sakit Allah sehatkan, amin. Yang sulit Allah mudahkan, amin. Lapangkan, amin. Dompetnya kembali ke fitrah, mudah-mudahan diisi dengan penuh, amin. Ya Rabbal, kembali ke fitrah, mudah-mudahan diisi dengan penuh, amin. Ya Rabbal, minta salawat dari salam tersanjung atas baginda alam, salawat dari Muhammad tersanjung atas baginda alam wasallam beserta para keluarganya, sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kita sebagai pengikutnya, amin. Ya Rabbal, sampai kepada kita sebagai pengikutnya, amin. Ya Rabbal, wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama di momentum Syawal dan ungkapan yang tidak lain sama di momentum Syawal kepada Allah, tidak lain satu untayan doa kita kepada Allah, minal aidina wal faizina taqabbal aidina wal faizina taqabbal siyamakum wa taqabbal siyamana karim wa taqabbal ya karim. Bahkan tadi dibilang doa, maka kalau doa ini jawabnya. Bahkan tadi dibilang doa, ya Rabbal, kalau doa ini jawabnya. Ini seringkali kita gagal paham. Ya Rabbal,
biasa di Syawal. Seringkali kita gagal paham. Itu urusan ucapan yang biasa di Syawal kita ketemu dengan sesama muslim. Urusan ucapan yang seringkali kemudian kita jawab dengan sesama muslim. Nih, atau seringkali kemudian kita jawab WA. Nih, ibu-ibu nih khususnya. Ntar nasi uduk minum siang. Kalau ada kata minal aidin wal faizin, itu artinya apa? Kata minal aidin wal faizin itu artinya apa? Minal aidin wal faizin katanya artinya mohon maaf lahir dan batin. Lah, jangan sampai malu-maluin ketua DMI kita. Ya. Minal aidin wal faizin ini adalah satu kutipan bait doa yang awalnya mahdzuf. Yang awalnya ini terbuang. Kalau menurut santri ini memang kalam ini belum kalam, ini kalimah ini belum disebut kalam. Sebab apa? Sebab diawali dari min, ada ta'alluqnya. Maka kalau orang pesantren paham apa awalnya? Awalnya tadi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Ini adalah rangkaian doa. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita wa iyyakum dan kalian semua minal aidin, termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima minna, dari kami, wa minkum, dan dari kalian sekalian, dari kalian semua, siyamana, puasa-puasa kita, wasyamakum, dan puasa-puasa kalian. Maka kalau kita dapat WA dan ucapan itu, respon yang tepat adalah amin ya rabbal alamin. Nah, baru setelah itu umumnya adalah ucapan permohonan maaf. Maka begitu pun juga saya pribadi serta keluarga di momentum yang masih di bulan Syawal ini, sekali lagi mohon dimaafkan zahiran wa batinan. Andaikan dalam ucapan, perbuatan, perkataan, semua tingkah laku saya, terkhusus Masya Allah nih yang hadir pun juga ini dari ujung ke ujung, kata Kiai Ahsan Hanas tadi. Kebetulan saya juga sering mengisi di beberapa masjid dan musola yang di lingkungan Wisma Asri. Apabila mungkin dari ucapan saya, perbuatan saya, sekali lagi saya pribadi hamba Allah yang dhaif, mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin. Dimaafkan Bu, bapak-bapak dimaafkan. Alhamdulillahi Rabbil. Mudah-mudahan segala salah, khilaf kita, sikap kita, ucapan kita, begitu 1 Syawal bahkan kita bisa pelihara kefitrahan kita sampai dengan akhir hayat, segala salah dan khilaf kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu saya singkat, saya diminta oleh Gurunda Bapak Kiai Haji Thaha ini sampai dengan jam 6. Sebelum jam 6 katanya, ntar ya jangan sampai pas jam 6, jadi nanti ada yang menyampaikan lagi, jadi saya langsung saja ke poin inti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, 1 Syawal di negara kita yang kita cintai dan umumnya di Nusantara ini, ada satu makanan yang khas biasa. Karena kita situasinya ini adalah masih halal bihalal, maka saya cerita yang enak-enak aja. Yang enak-enak biasanya apa? Nggak ada lain kecuali makanan. Ada makanan yang khas Pak Bu. Di setiap bulan Syawal, di setiap Idul Fitri itu ada makanan khas. Makanan apa kira-kira Bu? Ketupat. Nah ini kita kenal semua. Identitas biasanya yang namanya Lebaran itu nggak jauh dari ketupat, betul nggak? Dari abad 150 tahun yang lalu, ini jangan sampai kita ini nggak tahu sejarahnya ketupat. Siapa yang pertama kali kemudian berijtihad membuat satu makanan ketupat ini? Tidak lain adalah Wali Songo Pak. 150 abad yang lalu, ya, di Demak sana, Jawa Tengah sana, ya,
Sunan Kalijogo, ya, meskipun ya di Kesultanan Demak awal-awalnya, tapi kemudian populer dan dipopulerkan sampai kemudian memiliki makna filosofi itu ketika datangnya Sunan Kalijogo. Apa maknanya? Nih Pak, lihat, ketupat itu adalah makanan yang isinya beras. Lalu kemudian ya, isinya beras, bungkusnya apa Pak? Bungkusnya adalah daun kelapa yang masih muda. Kalau orang Jawa bilang belarak. Apa? Janur. Kalau belarak yang udah tua ya salah lagi. Janur salah lagi. Yang masih muda namanya janur. Tumpah beras yang sedikit, ya, nggak penuh-penuh amat, sebab ini bapak-bapak ibu-ibu yang ahlinya kalau bikin ketupat, ya, berasnya diisi penuh, meledak itu ketupat. Isinya sedikit. Tapi dari isi yang sedikit itu lalu kemudian dipanas-panasin, direbus sampai dengan kadar tertentu, panasnya tertentu, itu ketupat yang tadinya ya kopong kosong hanya isinya beras langsung penuh jadi apa namanya? Jadi empuk. Jadilah ketupat. Filosofinya apa Pak? Ini filosofinya tidak lain. Kata Sunan Kalijogo, anak-anak muda. Nih kalau yang ditanya anak-anak muda, apalagi anak-anak tua. Kalian ini katanya diri kita ini nih, di dalam diri kita ini sama seperti beras. Lalu ketika kemudian katanya dipanas-panasin, membumbung besar tinggi, itulah gambaran nafsu kita. Ikat katanya itu beras yang nantinya akan ya banyak yang nantinya akan mekar itu dengan apa? Ikatan-ikatan syariat, ikatan-ikatan ajaran agama Islam. Nafsumu di dalam dirimu jangan sampai engkau liar bebaskan kemana pergi, tapi ikatlah dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai ajaran-ajaran agamamu. Jadi itu ketupat Pak. Kalau kita bicara ngapain juga itu susah-susah dirangkai pakai apa? Ya, pakai janur. Sebab tadi ada nilai filosofinya, nafsu yang ada di dalam diri kita ini nih jangan dibiarkan ya ambur, jangan dibiarkan begitu saja, tapi diikat dengan janur. Biar apa? Biar ngumpul, biar semuanya bisa diarahkan. Ya, sebab apa? Kalau nafsu ini tidak diarahkan dengan ajaran agama kita, maka sekali lagi hidup kita jadi ambiar. Nah, ini yang pertama, itu nilai filosofi dan makna daripada ketupat itu adalah jaga nafsu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kupat itu kalau kata orang Jawa ya kupat. Kalau kata orang Sunda juga sama, kupat. Kupat itu katanya singkatan. Apa sih kupat itu artinya? Kepanjangannya adalah ngaku lepat. Nah, ini nih. Ya udahlah dipas-pasin aja. Kupat ngaku lepat. Nih saya tanya ibu-ibu, Bu, di lebaran kemarin suaminya ngaku salah apa enggak? Pas lagi salaman dia ngaku salah, apa kesalahannya diakuin apa enggak sama ibu-ibu? Enggak. Ini apalagi bapak-bapak kalau ditanya. Kalau biasanya ibu-ibu Masya Allah beda dengan kita. Kita mah udah kadang-kadang minta maaf sama istri, dingin aja, maafin ya. Tapi biasanya ibu-ibu ini Masya Allah, ya, minimal setahun sekali, minimal 2 tahun sekali, momentum 1 Syawal, momentum Idul Fitri biasanya adalah momentum di mana kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, terkhusus salah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya juga kesalahan-kesalahan dengan orang-orang yang hidup bersama sehari-hari dengan kita.
Maka kenapa kemudian ada yang namanya makanan kupat tuh, kalau kata orang Sundanya, kupat itu adalah ngaku lepat. Kita sebagai hamba Allah ya, yang banyak dosa, yang banyak salah, jangan sekali-kali kita merasa bahwa diri kita ini tidak ada salah dan tidak ada dosa. Maka momentum halal bihalal ini hanya kita dapatkan hanya di Nusantara, khususnya di Indonesia saja. Apa maknanya? Halal ya tentu kita menghalalkan, bihalal dengan sesuatu yang halal juga. Apa yang boleh jadi mungkin sebelum Idul Fitri, sebelum Syawal, kita mungkin boleh jadi punya sangkut paut urusan masalah menyakiti orang lain, ya dosa-dosa yang kita perbuat. Maka 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita sampaikan proposal maaf kita kepada Allah dengan istighfar kita, dengan qiyamul lail kita, dengan puasa kita, dengan tarawih kita, segala doa-doa yang kita panjatkan, terkhusus yang kita cari adalah ampunan Allah. Harapannya 1 Syawal kita termasuk golongan orang-orang yang kembali dijadikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, mudah-mudahan kita semua yang hadir ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan 1 Syawal bahkan sampai dengan akhir hayat, mudah-mudahan Allah bersihin dan Allah maafin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini harusnya udahan, cuman saya satu singkat lagi ya, biar dapat lagi yang terakhir. Kupat, kalau kata orang Jawa itu katanya laku 4, bukan istri 4. Laku 4. Laku 4 itu sikap 4. Apa 4 ini? Nah, ini populer. Biar kita bawa pulang, apa sih laku 4? Pertama, biasanya Idul Fitri itu terkenalnya ya di kita di Indonesia terkenalnya dengan lebaran. Maka 4 ini lebaran, luberan, leburan, ya, laburan. Nah, ini hafalin. Jadi lebaran itu inti dari 1 Syawal itu 4. Sebab kupat laku 4. Apa, Bu? Lebaran, leburan, luberan, laburan. Ini akhirnya sama, awalnya sama. Ini jangan tuker-tuker. Ya. Bukan lemburan. Yang pertama lebaran, lebar itu artinya ya sudah selesai. Kewajiban puasa kita setelah kemudian ditentukan 1 Syawalnya kapan, maka tuntas lebar, sudah semua selesai kewajiban kita tunaikan di bulan Ramadan. Ya, puasa kita, tarawih kita, ya, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Dengan menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lubar sudah, selesai sudah. Apa yang menjadi kewajiban Allah semuanya kita pasrahkan. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebaik-baik bekal kita kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Leburan. Apa leburan itu? Lebur. Kita minta sama Allah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 ini populer, menjadi satu dalil agar kita kembali kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mari kita cari pengampunan Allah, ampunan Allah. Segeralah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menyediakan sebaik-baik tempat surganya Allah yang luasnya begitu luas, seluas daripada langit dan buminya Allah, disiapkan bagi siapa? Tadi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, maka momentum leburan ini Pak, satu dengan yang lain, tangan kita berjabat, tidak hanya tangan yang menyentuh, hati pun juga harus saling menyentuh. Jangan tangan berjabat tapi hatinya masih ngegrundel.
Jangan tangan menjabat tapi hati ini masih terus banyak penyakit-penyakitnya. Hasudnya, irinya, dengkinya, sombongnya, ujubnya, takaburnya. Ini masih terus banyak. Nah, ini yang harus dibersihkan. Yang ketiga yaitu adalah luberan. Luberan udah biarin. Ya, selama Idul Fitri kemarin kita semuanya keluar banyak, betul nggak? Sampai kembali ke fitrah dompet kita. Tuh di medsos Masya Allah ada aja yang lucu. Ya, dikirain siapa yang sakit infusnya diliatin, kabelnya diliatin, ujung-ujungnya di dompet. Katanya dompetnya udah kosong, perlu infusan. Biarin luberan kita semuanya habis-habisin buat mudik, buat ngasih sanak tetangga, buat ngasih THR kepada orang-orang yang terdekat kita. Luberan itulah momentum luber apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita biarkan, kita berikan kepada fakir-fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, khususnya sanak kerabat kita di kampung. Gak apa-apa, memang momennya adalah luberan. Yang terakhir adalah apa? Laburan. Kembali kita mengecap batin kita, melabur hati kita dengan sesuatu yang baru. Apa yang menjadi pelajaran 1 bulan Ramadan kemarin? Jadikan warna-warni baru agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, insya Allah. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ingat ya tadi bahwa Idul Fitri, Lebaran dengan ketupat memiliki makna. Yang pertama, jaga hawa nafsu kita. Yang kedua, ya harus mengaku salah kepada orang lain. Itulah sebagai bentuk diri kita tidak sombong kepada hamba Allah yang lain, dan menjadi pribadi yang benar-benar kita rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Lebaran mari dengan 4 laku tadi. Lebaran, apalagi Pak? Leburan, yang ketiga luberan, dan yang keempat laburan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, sehingga semangat baru dalam ibadah kepada Allah, menyongsong ampunan, ridho dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Apa yang disampaikan ketupat, masih ada ketupatnya? Jaga nafsunya, 4 pojoknya ketupat itu 4, luber, lebar, jadi labur sama luber. Jangan lupa itu dibungkus pakai janur. Itu juga singkatan yang bahasa Arabnya jahan nurun, telah datang cahaya. Begitu bikin ketupat, cahaya datang di kita. Alhamdulillah. Oh ya, ini ada kunci ditemukan, mungkin siapa ya? Apa? Waduh, langsung terima kunci. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat hadiah motor. Dapat hadiah motor. Dapat hadiah motor ya Pak ya. Gimana gak enak? Sudah dapat door prize. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan keburu nafsu dulu. Ini lagi tren itu PHWA, jangan keburu nafsu dulu. Ada putra daerah, putra Teluk Pucung asli yang mungkin Bapak belum kenal ya. Kalau untuk Bekasi silakanlah, mau merah, mau putih, mau hijau lagi silakanlah gitu ya, terserah. Tapi ini untuk pusat ya, untuk DPR pusat adalah putra daerah Teluk Pucung asli yang dari dulu Bekasi Utara belum pernah ada. Untuk itu diberi kesempatan 5 menit kepada Bapak Haji Sudjarmego untuk menyampaikan perkenalan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nyiapin apa yang belum saya hormati selesai. Ketua DPD Jakarta, yang saya hormati Ketua DKM Jana, yang saya hormati seluruh DKM, pengurus masjid, dan saudara-saudara. Tadi saya disuruh dengan saya. Jadi memang benar, yang benar kurang kecek ya Pak ya. Memang benar saya orang Bogor asli. Jadi saya tinggalnya dari tahun 87 di RW 5. RW-nya Pak Karsino, kalau ketua DKM-nya di DKM Al-Muhajirin. Jadi memang benar. Jadi saya orang SD-nya pun di SD Ujung, tapi bukan Ujung Asri, Depan kelurahan ya Pak ya? depan kelurahan. Iya, iya. Seperti itu. Jadi saya tinggal dari tahun 87, SD kelas 3 saya pindah ke Wisma. Dari Bogor. Tapi SMA saya dan kuliah di Malang. Dan saya beruntung, saya mungkin orang beruntung, orang Bejo. Setelah bekerja dikasih kesempatan untuk kontrak sana kontrak sini. Saya bekerja yang bikin jalan tol. Jadi kemarin ada yang viral jembatan rubuh di Becakayu. Ada ya Pak ya, dulu ya tahun kemarin viral. Itu yang bikin jembatannya saya. Tapi itu namanya viral, bohong, mana ada jembatan rubuh gitu ya. Seperti itu. Nah itu yang bikin jembatannya saya viral jadinya. Dalam kesempatan ini Pak, saya satu supaya ingat nama saya, tim menjadi orang sukses. Kalau tadi sudah diterangkan ketupat, sabaran, Babar kan emang rubuh. punya 4 tim. Lo berdiri. Tadi ketupat maknanya ada 4 ya. Iya. Nah, kalau saya tim, ya waktunya 5 menit, nanti saya terangkan cuma satu. Ada 4 tim menjadi orang sukses. Boleh Bapak praktekkan, boleh Ibu praktekkan, dan boleh ditularkan ke anak dan saudara. Yang pertama Pak, tips menjadi orang sukses. Yang pertama adalah berdoa hanya kepada Allah dengan cara yang baik dan cara yang benar. Yang pertama, saya terangkan yang pertama. Yang kedua, jadikan orang tua bekerja, insya Allah rezeki itu seperti saja. Yang ketiga, orang sukses itu pasti yang poin masa paling baik. Jadi kalau ada orang sama orang lain baik, itu pasti rezekinya nanti. Dan yang terakhir, orang yang amalnya paling banyak itu pasti berjuang. Nah, dalam hal ini saya terangkan satu aja Pak ya. Mohon dicatat dan dipraktekkan kalau mau jadi orang sukses itu buat kita atau buat teman kita. Tadi kira-kira 4. Tapi kalau dipraktekkan yang pertama ini, insya Allah apapun yang kita minta kabul. Saya Pak kerja tahun 2000. Mungkin yang tahu di kecil saya di 2005 di Taman Wisma Atlet bisa jadi saksi sejarah. Tahun 2004 Pak, 2004 saya
sudah dikatakan mapan dalam waktu 4 tahun saya mapan. Jadi saya bisa bangun orang tua, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Padahal saya dari orang biasa. Jadi Mapepet di Wisma Asri di RW 5 dan DPD rumahnya cuma tipe 21 tipe 36 paling besar. Kalau blok A, blok B masih ada yang besar, masih ada tipe 45, 54. Kalau orang Wisma Asri kira-kira semuanya dari keluarga biasa. Tapi kenapa saya bisa menjadi pengusaha dan pengusaha tadi? Pertama Pak saya jelaskan, saya mau kenapa kita harus berdoa dengan cara yang baik. Saya kasih satu kesempatan caranya, saya terangkan. Pak, kalau orang doa kira-kira paling bagus apa? Orang doa waktu biasanya orang bilang di waktu dia mulai di waktu Katanya belum selesai. paling siapin bagus lagi orang sini depan sini masuk sini 15 orang 12 orang lagi sini udah saya siapin soalnya Kurang. sholat Nah, ya makanya tadi udah suruh dipanjangin dia dilambatkan dikit lah ya. kita gunakan sononya belum selesai. saya kebetulan masih ada orang tua saya umur 60 tahun yang laki-laki, yang perempuan ibu saya umur 25 tahun. Saya selalu minta doanya sama orang. Kalau doa saya perempuan pakai. Jadi ibu saya sama bapak saya minta doa. Tapi kan doa itu banyak Pak. Ibu saya 3 bersaudara. Jadi didoakan kan banyak. Saya titipkan doa saya 10 doa saya. Yang pertama, saya berusaha saya biar dapat maju. Cita-cita saya terkabul, anak ibu saya beriman, bertakwa dan menjadi orang yang bertakwa buat orang banyak. Nah, saya titipkan doa itu ke ibu saya. Tapi kan gak mungkin kalau sujud masa wajah semua doa. Tapi kan Allah itu maha mengetahui kira-kira semua doa itu sama ibu saya dan orang tua saya dan saya sendiri. Saya catat di kertas. Bapak, ibu besok dan setelah ini coba doanya dicatat buat kita, buat anak kita, dan semua buat kepentingan kita. Dicatat doanya. Saya nggak tahu contohnya dicatat. Saya doa saya 55 doa sampai saat ini. 55 doa saya catat. Tapi ada doa yang nggak boleh dicatat sama istri saya. Tidak boleh nambah itu aja nggak boleh. Jadi doa saya dicek. Doa saya dicek. Kalau itu saya tulis ya Allah, saya ingin istri lebih dari 1, pasti kabul pasti. Ini paten ini ya. Ini paten ini. Doa yang paling bagus diucapkan adalah pada saat sholat, pada sholat. Nah, saya lakukan sehari, bayangin ya, sehari kita sujud di akhir ya, 5 kali kalau sholat. Makanya doa ibu-ibu ya, tolong nanti cek suaminya kalau di sekolah jangan sampai mencatat doa. Pasti kok Bapak misalkan pengen punya mobil, Bapak pengen anaknya lulus kuliah, pengen anaknya langsung kerja di sini, tulis. Bapak nanti akan ingat sama saya terus, karena semua yang sudah ini saya sudah praktekkan Pak ya, sudah saya praktekkan sekitar 5 tahun. Dan ibu saya semua yang saya minta insya Allah. Bahkan pada saat COVID-19 kemarin di semua perusahaan pada gulung tikar, kontraktor banyak yang, tapi alhamdulillah perusahaan saya tambah setnya seperti itu. Jadi sekali lagi Pak, caranya doanya ditulis 1 sampai 10 tulis. Kalau masih punya orang tua
orang tua kalau masih ada istrinya, doanya istrinya suruh nyatet. Pada saat sujud terakhir Pak, Bapak ucapkan dalam hati ya. Karena kalau mengucapkannya lisan, kalau bahasa Indonesia bisa batal ya sholatnya. Ada fikihnya kalau mengucapkan tidak berbahasa Arab bisa batal. Ada juga yang bilang tidak batal, tapi kita ucapkan dalam hati. Ya Allah, kabulkanlah seluruh doa yang saya tulis. Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Boleh. Itu Pak. Apa? Langsungnya tuh iya nanti saya kasih atau berapa tulis saja. Semua hajat Bapak tulis, insya Allah kabul. Nanti kalau dikabul, pendek ya benar. Ya Allah, kabulkan doa saya. Saya paham semua yang saya minta sama Allah dikasih. Semuanya, nggak ada yang tidak. Anak saya ya Allah, anak saya bisa hafal 10 juz jadi halis. Saya pengen kerja di IKN. Tahun ini saya pengen punya proyek di IKN. Saya pengen itu ya. Istri saya nggak boleh doa yang itu aja. Jadi doa saya dicek. Nggak boleh kedengeran. Nggak boleh. Nggak boleh jatuh. Kira-kira itu Pak. Monggo. Jadi nanti apapun yang Bapak inginkan, Ibu inginkan, insya Allah. Untuk ketiga sampai keempat nanti akan terangkan kalau kita ketemu lagi. Begitu Pak ya. Dan lagi kalau nanti Bapak kasih biar kita ngobrol gimana ingat yang diucapkan oleh Mas Sujati. Saya masih tahun. Saya lahir tahun 79. Saya besar di Bekasi. Jadi kalau ada anak teman Bapak, teman saya banyak di RW 21 banyak. Jadi saya itu di Wisma Asri itu banyak. Jadi saya itu lahir tahun 79. Jadi SMP saya itu lulus tahun 94, saya di Babelan itu tahun 94. Jadi saya memang besar di sini dan saya punya kesempatan tadi dibilang Kiai Toha memang saya mau mewakili Bekasi, khususnya mewakili warga Bekasi Utara, terutama warga Ujung, biar nggak kebanjiran mulu itu Pak, kasihan. Apalagi Ujung 2 ya sekarang ya, nggak kebanjiran. Kenapa nggak kebanjiran? Karena Sungai Bekasi dari mulai kecil nggak pernah dinormalisasi Pak. Saya kan dari kecil banyak dikali Bekasi, nggak pernah dinormalisasi. Mudah-mudahan jika ada perwakilan kita yang orang sini, istilahnya anak kampung di sini lah ya, boleh dicek Pak, saya itu masih orang tua di RW 5 RT 4. Alamat saya itu masih di Blok D11 nomor 5. Jadi memang saya ini orang. Tapi karena tadi saya beruntung, jadi diberikan sama Allah, diberikan kesempatan untuk mengelola kemampuan finansial yang mungkin dari saya itu terima kasih atas kesempatannya. Nah ini ada mungkin bantuan untuk DKM ya Pak ya. Oh iya DKM, bangun Pak DKM. Ya. Jangan dilihat isinya Pak ya. Dihitung aja. Ya, mohon. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang di sini dan nanti juga kalau saya ada suling lagi nanti tempat lain kalau bisa diundang ya saya undang. Saya juga pengurus DPRI, saya itu Dewan Pakar DPRI Bekasi Utara. Jadi dari saya itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah salam kenal dari Bapak Haji Sujatmiko. Beliau orang sini asli. Jadi SD-nya di Teluk Pucung yang depan kelurahan. SMP-nya Babelan. Ya. Jadi bukan orang lain. Ingin mewakili di Senayan sana sebagai RI dari Partai PKB.
Mohon doa restunya dan dukungannya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi bersedia kalau mungkin ada yang mau ngundang, beliau siap untuk hadir begitu ya. Di DMI beliau adalah sebagai ketua pakar ekonomi. Tadi bendaharanya Pak Haji Wagino, ketua DMI-nya saya, tapi beliau pakar ekonominya dengan Pak Haji Tasimin yang punya Global Prima. Ini tadi ada pesanan dari panitia, pas banget nih Pak Haji, panjangin dikit karena belum selesai itu di belakang ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Alhamdulillah disiapkan nanti bapak-bapak jangan langsung pulang tapi nikmati ala kadarnya hidangan yang disiapkan oleh panitia. Lontong ketupat apa? Ketupat ini kelihatannya. Ini ketupatnya orang Jakarta nggak pakai janurun, nggak pakai janur nih, pakai plastik. Baik, mungkin ini cukup panitia. Alhamdulillah pas waktunya. Kalau tadi kecepatan sambutannya belum selesai Pak. Alhamdulillah. Jadi memang pas betul. Apa yang semuanya disampaikan baik oleh Ustadz maupun oleh Pak Haji Sutantiko, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya pribadi kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.